Begitu banyak aliran gereja dengan ajarannya yang bermacam-macam. Kalau kita tarik dari perspektif Gereja Katolik Roma, kira-kira hubungan mereka itu sedekat apa ya? Namun sebelum kita mulai, sedikit disclaimer. Ranking ini menurut pandangan pribadi saya dan berdasarkan berbagai sumber, jadi mungkin sedikit subjektif. Jadi kalau ada yang kurang berkenan, silahkan kalian bisa tulis pendapatnya di kolom komentar. Dan juga mungkin beberapa aliran gereja itu memiliki spektrum variasi yang cukup luas. Contohnya Lutheran. Ada gereja yang liturginya itu sangat mirip dengan gereja Katolik, tapi ada pula yang tata ibadahnya sangat sederhana. Maka saya berusaha untuk membandingkan akar ajaran dan tradisi utama mereka. Tidak dipungkiri perbedaan Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur sebenarnya tidak terlalu jauh dibandingkan Gereja Protestan. Maka saya memasukkan Gereja Ortodoks Timur ke peringkat yang pertama. Keduanya memiliki 7 sakramen, menghormati Bunda Maria, menggunakan ikon, sistem imamat di mana sebagian imam ortodoks ada yang berselibat, memiliki uskup, menggunakan kitab Deuterokanonika, dan masih banyak lagi. Berikutnya di peringkat yang masih sama, ada Gereja Ortodoks Oriental. Contohnya adalah Gereja Koptik. Hampir sama dengan Gereja Ortodoks Timur, namun kanon kitab suci Ortodoks Oriental sedikit berbeda. Yang membedakan antara Gereja Ortodoks Oriental dengan Gereja Ortodoks Timur adalah pandangan tentang dua kodrat Yesus. Gereja Ortodoks Timur memiliki pandangan diofisit seperti Gereja Katolik Roma, sedangkan Gereja Ortodoks Oriental memiliki pandangan miafisit. Di peringkat yang kedua ada Gereja Anglikan. Pasti ada yang mengira Gereja Lutheran ya. Mengapa Anglikan bukan Lutheran? Anglikan ini seperti pertemuan antara Gereja Katolik Roma dan Protestan, dan sebenarnya memiliki kecenderungan lebih dekat dengan Gereja Katolik Roma. Mereka memiliki 7 sakramen, masih mempertahankan liturgi yang hampir sama dengan Gereja Katolik Roma, tidak terlalu alergi dengan gambar atau patung di gereja. Bahkan beberapa gereja Anglikan masih lebih menghormati Bunda Maria dibandingkan dengan gereja Protestan lainnya. Sebelum kita lanjut ke peringkat yang ketiga, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol Super Thanks. Di peringkat yang ketiga, tentu saja Gereja Lutheran. Ajaran tentang Ekaristi di Gereja Lutheran ternyata masih lebih dekat dengan Gereja Katolik Roma, karena mereka percaya pada konsubstansiasi yang sedikit mirip dengan transubstansiasi Gereja Katolik Roma dan Ortodoks. Gereja Lutheran juga masih mempertahankan pembaptisan bayi dan sebagian tata liturgi mereka masih menggunakan tata liturgi Katolik. Bahkan mereka punya uskup loh. Contoh di Indonesia adalah Gereja HKBP. Mereka ini punya uskup, memiliki hari raya yang mirip dengan Gereja Katolik, dan mempertahankan warna liturgi. Di peringkat yang keempat, ada Gereja Reformat dan Presbyterian. Contoh Gereja Reformat di Indonesia adalah GRII, GKJ, GKI, dan GMIM. Meskipun beberapa pemahaman mereka berbeda, seperti pemahaman tentang Ekaristi dan orang suci, beberapa gereja Presbyterian dan Reformat masih mempertahankan kesamaan seperti pembaptisan anak dan pemahaman akan pribadi Yesus yang tidak jauh berbeda. Di peringkat ini pula ditempati oleh gereja Metodis dan Kongregasional. Meskipun gereja Metodis berakar pada gereja Anglikan, namun mereka sudah sedikit lebih jauh. Sedikit persamaan antara gereja Katolik adalah gereja Metodis masih mempertahankan jabatan uskup. Di peringkat kelima ada Pietisme. Pietisme ini sebenarnya berakar pada gereja Lutheran, namun mulai meninggalkan tradisi-tradisi peninggalan gereja Katolik. Mereka menekankan pada kesalehan dan isi Alkitab. Aliran ini juga memiliki spektrum yang luas, seperti sebagian kelompok masih mempertahankan pembaptisan bayi dan percaya pada perubahan roti serta anggur. Tapi ada pula kelompok lain yang tidak melakukan hal itu. Kesamaan dengan gereja Katolik apa dong? Nah, salah satunya adalah mereka percaya akan pembaptisan sebagai sarana penyelamatan. Di peringkat keenam ada Gereja Baptis.
Nah, mulai dari sini sudah semakin jauh dan semakin berbeda dengan Gereja Katolik Roma. Di peringkat ini pula terdapat Gereja Pentakosta. Kesamaan dengan Gereja Katolik apa dong? Gereja Pentakosta dan Gereja Katolik Roma sama-sama percaya pada mujizat. Kalau di Gereja Pentakosta kan ada mujizat karuniakan Roh Kudus, sedangkan di Gereja Katolik Roma juga demikian, banyak santo-santa yang dapat melakukan mujizat. Berikutnya gereja non-denominasional. Terus terang ya, saya tuh masih agak bingung dengan kelompok ini. Tapi saya masukkan di peringkat ini karena mereka biasanya memiliki aturan komunitas tertutup dan melaksanakan perjamuan kudus hampir setiap minggu seperti Gereja Katolik Roma. Di peringkat terakhir ada kelompok-kelompok yang lebih radikal seperti Gereja Anabaptis, Adventis, dan Mormon. Mengapa Anabaptis seperti Gereja Mennonite dan komunitas Amis masuk ke peringkat terakhir? Karena hampir sebagian besar ajaran mereka bertolak belakang dengan Gereja Katolik Roma. Kelompok Anabaptis ini menolak pembaptisan anak, bahkan sempat menjadi musuh bersama kaum Katolik, Lutheran, dan Reformed. Mereka juga hidup secara komunal terpisah dengan masyarakat lainnya. Agak ekstrim memang. Sedangkan Adventis dan Mormon merupakan kelompok Kristen yang sangat jauh dengan Gereja Katolik Roma karena pemahaman terhadap Tuhan Yesus yang berbeda dan juga kepercayaan mereka terhadap wahyu-wahyu tambahan. Bagaimana menurut kalian? Apakah setuju dengan daftar ini? Atau ada pendapat yang berbeda? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam.